Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini ya, karena lagi dan lagi kita menghadirkan tokoh inspiratif. Nama programnya aja tokoh inspiratif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat dakwah Muhammadiyah supaya lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan bisa mencontoh orang-orang sukses. Salah satunya tamu kita yang sangat luar biasa ini. Hari ini kita nggak ada janjian karena tamunya juga jauh, tapi kayaknya warna baju kita nih hampir sama. Apakah ini pertanda kepala sekolah dan wakil kepala sekolah? Kayaknya enggak. Sudah hadir Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, Bapak Suprayogi SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sahabat dakwah Muhammadiyah, alhamdulillah sehat walafiat. Tadi pagi berangkat dari Kisaran, nyampe di Medan sekitar zuhur tadi nyampe kemarin. Zuhur nyampe. Alhamdulillah. Tapi ini wajahnya masih kamu muda, kok manggil abang masih cocok ya? boleh. Bang Yogi. Ya, siap. Bang Yogi, ini dalam rangka apa sih ke Medan dan Kisaran ini? Pertama kemarin memang kami komunikasi sama senior kami, Bang Ari Baron, bahwasannya SMA Muhammadiyah 8 Kisaran itu akan membuat podcast. Sebenarnya program ini udah jauh hari kami rancang. Cuma insya Allah mungkin tahun inilah baru kami bisa aplikasikan podcast itu. Makanya hari ini kami minta Bang Baron, Bang, kami bisa minimal kami belajar banyak tentang podcast yang ada di Muhammadiyah, khususnya di milik MPI PBM Sumatera Utara. Nah itu dia. Menarik ini tentang SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Tapi base ingin ke Bang Yoginya dulu. Kesibukan saat ini selain dari kepala sekolah, ngajar, kuliah juga, gimana? Ada lagi deh? Sampai hari ini mungkin fokus kepala sekolah dulu. Kemudian ya ikut-ikut juga ngurus Muhammadiyah lah. Itu dia. Ada jadi anggota juga di sana? Kebetulan di pimpinan daerah Muhammadiyah diamanahkan sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Masahan. Masya Allah, biasa sibuknya itu. Gimana membagi waktunya itu Bang Yogi? Ya kalau bagi waktu, alhamdulillah nggak terlalu payah kalau karena kan memang pagi sampai siang itu kita di sekolah ngurus sekolah. Kemudian nanti sore kadang-kadang balik lagi ke komplek Muhammadiyah untuk kalau ada program yang terkait dengan PM, program-program sekolah itu diselesaikan juga di sekolah. Oke. Dari beberapa kisah yang bisa dapatkan ya, rata-rata kepala sekolah Muhammadiyah itu setelah dari sekolah Muhammadiyah itu membangun sekolah kan. Tapi mungkin ceritanya abang bisa jadi kepala sekolah ini gimana? 2003 saya merantau ke Kisaran ketika itu. 2003 ya. Dan alhamdulillah dapatlah orang Kisaran. Ketika itu memang masih jadi staf di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran ketika 2003 lah gitu. Jadi sekitar 2003 sampai dengan 2007 itu di sekolah SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Kemudian 2007-2012 itu ada memang tawaran di sekolah di Ponorogo Kisaran ketika itu sekolah Cina. Dan alhamdulillah di sekolah itu saya belajar lah dari bagaimana mereka menata sekolah, bagaimana meningkatkan disiplin anak, kemudian tenis mereka bisa meloloskan anak-anaknya bisa lolos olimpiade dan sebagainya. 2007 sampai 2012 saya belajar di situ. Kemudian 2012 ketika masa kepala sekolah Pak Dr. Andes M. Thohir, saya disuruh balik gitu. Baliklah Mas Yogi, karena kan Muhammadiyah juga buku tenaga. Ya karena memang darah Muhammadiyah itu memang ya kuat juga kan. Ya, karena kan kita memang dari SMP sudah beri PM gitu kan, dari PM. Jadi 2012 saya balik diangkat menjadi wakil kepala sekolah ketika itu bidang kurikulum sama Pak Thohir gitu. 2012. Selanjutnya 2012 sampai 2020 itu wakil kepala sekolah. Menangani kurikulum. 2020 lah saya diamanahkan oleh PDM Masahan untuk bisa menangani kepala sekolahnya. Dari 2020 menjadi 20. Apa sih menariknya menjadi seorang kepala sekolah? Apa nggak ngerasa ribet ngurusin? Mungkin dia makin banyak anak ya Bang ya. Karena sekolah itu gimana? Suka duka ya? Kalau bicara tentang ribetnya, memang karena memang dulu maksudnya ya, karena dulu beri PM itu ngurusin anak-anak sekolah gitu ya. Mungkin itu tadi kan, dari PM ngurusin anak-anak sekolah. Jadi kayaknya memang udah terbiasa juga akhirnya ngurusin anak sekolah gitu kan. Nah ketika diamanahkan menjadi kepala sekolah dengan jumlah siswa yang hampir 1.000 orang, memang kadang-kadang kan kita butuh kawan juga. Ya kawannya adalah
wakil kepala dan guru-gurunya. Nah, inilah sinergitas yang kita bangun dengan guru-guru, dengan wakil kepala sekolah, dengan siswa juga kita bangun juga sinergitasnya. Makanya kalau sekolah kita kan memang IPM gitu. Kalau kader IPM kan nggak mungkin kalau IPM nggak aktif gitu kan. Ya harus aktif lah IPM-nya gitu. Makanya kalau anak-anak kita yang ber-IPM itu kita bangun kekuatan kebersamaan juga sama kita, kepala sekolah, guru, dan juga anak-anak. Jadi sinergi itu penting. Iya, Bang ya. Sebagai kepala sekolah, Abang juga tadi udah sempat diceritakan juga di PDM Asaha sebagai ketua majelis juga, itu bisa dijelaskan, Bang? Sebenarnya sejak 2015 ketika kembali aktif di Muhammadiyah sudah. Pertama kan di tahun 2015, 2020 kita diamanakan menjadi majelis tabligh, ketua majelis tabligh. Cuma karena memang kayaknya saya lebih sinkron dengan majelis MPM, kami rocker gitu. Sama yang ketua majelis tabligh. Kebetulan ketua majelis tabligh itu basicnya adalah dakwah. Sementara basic saya adalah ekonomi gitu kan. Rasanya kalau saya nangani tabligh rasanya kurang pas gitu. Makanya kemarin diskusi udah kita roket aja, Mas Agus yang nangani tabligh, saya yang nangani MPM gitu. 2020 berapa dengan kami roker lah gitu. Jadi udah lama lah kan. Kemudian binaan-binaan juga kan karena kita memang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara kan. Itu saya aktif di PM Sumatera Utara sejak 1996 sampai dengan 2000. 1998 sampai 2000 diamanakan menjadi bendahara IPM ketika itu. Ketuanya Saudara Adrijal gitu. Oke. Jadi memang berorganisasinya udah dari pelajar ya, Bang? Iya, kayaknya udah jadi hobi juga. Jadi hobi juga gitu. Menarik sekali. Tapi kita kembali lagi ke SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Boleh dijelaskan, kalau nggak salah bis itu SMA Muhammadiyah 8 Kisaran udah menamatkan 40 angkatan sampai sekarang itu. Iya, angkatan ke-40. 40 terakhir. Itu alamat SMA-nya di mana? Kami di Kisaran, Jalan Modong Lubis nomor 8, tepatnya di depan Stadion Mutiara. Depan Stadion Mutiara. Kalau kami berpikir kenapa disebut Komplek Mutiara, karena memang di situ ada SD, SMP, SMA, itu kompleks sekolah semua situ. Jadi sepanjang jalan itu kompleks sekolah aja, SD, SMP, SMA di situ. Kalau saya berpikir itu karena disebut Mutiara gitu. Jadi dekat SMA 1, dekat SMP 3, SMP 1. Jadi kompleknya itu tempat sekolah gitu kan. Dan SMA ini pun udah lama berdiri, 1981 sampai sekarang masih berdiri. Ada berapa banyak siswa? Tadi saya sampaikan hari ini kami jumlah siswanya 993 orang, hampir 1000. Iya. Kemarin menamatkan sekitar 360 sekian, nggak selalu 360 berapa gitu, terangkan 40. Yang mungkin tahun ini kami menamatkan 265 orang untuk tahun ini nanti, kelas 12 nanti. Okay. Tapi bisa lihat juga SMA Muhammadiyah 8 ini kayak ada jargonnya MAPAN itu. MAPAN itu singkatan. Muhammadiyah 8 gitu. Oh, Muhammadiyah 8. Jadi sejak saya kepala sekolah gitu kan, kayaknya kan kita perlu motivasi juga kan anak. Jadi ketika kita buat istilah mapan, itu kan mapan berarti kan ada sedikit bahasa yang mengatakan kemampuannya di rata-rata kalau kita bicara mapan gitu kan. Makanya cocok juga nih singkatan Muhammadiyah 8 Kisaran itu jadi mapan Kisaran gitu. Makanya ketika kita buat jadi jargon itu SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, mapan. Oke. SMA Muhammadiyah 8 di Kisaran ini ada berapa banyak kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk SMA sendiri? Kalau SMA sendiri, kami sendiri SMA. Tapi kalau dia level SMA itu ada Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, kemudian ada Aliyah Muhammadiyah 12 Punggulan. Kalau daerah Punggulan agak sekitar 15-20 km dari Kisaran. Jauh dikit. Agak jauh. Selain sebagai kepala sekolah sudah kurang lebih 3 tahunan. Iya, jalan ke 4 tahun. Jalan ke 4 tahun ya. Sebelumnya juga di wakil kepala sekolah. Melihat perkembangan SMA Muhammadiyah 8 Kisaran ini seperti apa sampai sekarang? Karena memang sejak 2003 berada di sekolah itu sebenarnya kalau dari sisi jumlah siswa memang kami sebenarnya stagnan tetap gitu jumlahnya. Sejak 2003 itu selalu memang jumlah siswa kami banyak untuk daerah Kisaran, khususnya untuk sekolah swasta. Tapi alhamdulillah sejak 2021 kami dapat amanah dari Kemendikbud menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak, itu dia. Jadi sekolah swasta yang menjadi sekolah penggerak itu di Asana 2.
kami salah satunya, dan ada SMA swasta Tinggi Raja. Jadi di Asahan itu ada 8 sekolah penggerak, swasta semua 2, kami juga masuk. Dan riset juga SMA Muhammadiyah 8 ini termasuk SMA unggulan juga. Alhamdulillah, Ben. Alhamdulillah Mas. Favorit. Favorit. Kayak terlalu lah, kami belum tutup pendaftaran aja, kami harus tutup. Harus ditutup karena ada full gitu. Bahkan ada yang minta tolong, minta apa. Tapi karena memang situasi kelas nggak memadai ya, kami tutup juga. Gitu. Nggak ada jauh. Mudah-mudahan enggak. Oke, next. Tapi biasanya juga kenapa SMA Muhammadiyah 8 Kisaran ini menjadi unggulan, karena prestasi siswanya juga kan. Sejauh ini prestasi-prestasinya gimana? Dari sisi prestasi alhamdulillah sebenarnya kami tidak terlalu menonjol, tapi alhamdulillah tetap ada gitu. Sepanjang tahun tetap ada. Dan terakhir kemarin kami baru saja menjuarai turnamen sepak bola. Untuk Asahan, alhamdulillah. Sebelumnya juga banyak. Cuma untuk Untuk kegiatan yang menonjol, memang anak-anak itu sering kami motivasi untuk banyak berbuat kegiatan. Salah satunya itu tadi yang menjadi unggulan kami adalah tim broadcast, tim YouTube-nya lah, YouTube-nya. Sejak 2021 ya, kami udah memulai itu YouTube itu. Iya, terakhir ada video yang kayaknya juara itu ya. Ya, kami ikut lomba festival seni ketika itu, tingkat pelajar. Akhirnya levelnya ada FLS 2N gitu kan, level sampai pusat ya kan. Tapi kami hanya bisa sampai provinsi gitu. Nggak bisa melaju sampai seterusnya kan. Juara satunya di Asahan aja. Biasa. Dengan film singkat lah gitu, singkat. Udah termasuk keren dong itu. Tadi sempat Bang Yogi sampaikan SMA Muhammadiyah 8 Kisaran menjadi sekolah penggerak. Mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, sekolah penggerak itu apa dan apa sih kriterianya? Kebetulan untuk sekolah penggerak kan karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, ya kan? Di zaman Pak Nadiem kan menggunakan kurikulum Merdeka, dan salah satu programnya adalah sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak inilah yang menjadi motor bagaimana perubahan kurikulum itu dilakukan. Setelah kami mengikuti pelatihan sekolah penggerak, banyak memang aktivitas, kemudian perbedaan kurikulum antara 2013 dengan kurikulum Merdeka memang ada perbedaan-perbedaan. Di mana kegiatan itu berfokus pada siswa. Jadi belajar itu fokusnya pada siswa. Ya. Okay. Jadi kalau selama ini kan bagaimana guru itu jadi pusat pembelajaran, tapi di kurikulum Merdeka siswalah sebagai pusat pembelajarannya gitu. Jadi segala aktivitas, segala kegiatan kelas itu ya siswa yang menjadi prioritas. Kebutuhan kelasnya pun, kebutuhan pembelajaran pun tetap siswa jadi prioritas. Manfaat atau efeknya kepada SMA Muhammadiyah 8 Kisaran sendiri gimana dengan itu? Ya, efeknya mungkin bagi kami karena kami jadi sekolah swasta yang mungkin satu-satu yang menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah kan levelnya makin naik ya. Karena bersamaan juga dengan sekolah-sekolah penggerak lainnya yang sekolah negeri khususnya. Satu sisi kegiatan anak-anak makin meningkat. Kan ada yang namanya project P5 itu penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ kan ada banyak kegiatan-kegiatan yang mana bisa mengarahkan anak kita yang terkait dengan prospeknya bisa berkarakter sesuai dengan apa yang diharapkan Pancasila. Menarik sekali Bang Yogi, tapi sepertinya kita break dulu ya. Oke. Pengen banget berbincang panjang bersama Bang Yogi, soalnya nanti bakal balik ke Kisaran juga kan. Bisa dikupas tuntas di program Tokoh Inspiratif ini. Jangan kemana-mana sahabat dakwah Muhammadiyah, kita break sejenak.
Masih dalam program Tokoh Inspiratif. Gimana di segmen pertama tadi? Menginspirasi ya. Karena beliau bisa dibilang masih muda, tapi segudang prestasi yang sangat luar biasa. Perjalanan beliau di dunia pendidikan tidak diragukan lagi. 20 tahun lebih kurang ya Bang ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan tema kita, membangun amal usaha pendidikan yang berkualitas. Kalau versi dari Bang Yogi sendiri seperti apa pendidikan yang berkualitas itu? Jika kita bicara pendidikan Muhammadiyah, maka konsepnya ya tetap harus melekat dengan Muhammadiyah. Ketika saya kemarin pernah ikut kegiatan pelatihan kurikulum Ismuba gitu, kurikulum Ismuba sekitar tahun berapa saya lupa, 2017 atau berapa gitu. Konsep ini kan sebenarnya udah disusun oleh PP di Dasmen gitu. Dan sebenarnya tinggal bagaimana kita mengaplikasikan di lapangan, khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Dan alhamdulillah itulah yang kami coba ramu di sekolah, bagaimana konsep Ismuba itu kita aplikasikan di sekolah. Makanya kami walaupun beberapa kali disampaikan menghilangkan beberapa mapel, tapi untuk mapel bahasa Arab, Al-Quran itu tetap menjadi prioritas kami. Ya, kami hilangkan gitu. Walaupun ada beberapa, jangan udahlah karena gurunya kurang apa, tapi tidak saya kesampingkan, itu udah. Pokoknya tetap kita jalankan kurikulum Ismuba itu menjadi prioritas kita gitu. Kemudian satu sisi memang ya sekolah Muhammadiyah sering kadang-kadang ngomong dengan kawan-kawan yang ada di daerah-daerah lain bagaimana mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, kuncinya kalau saya berpikir dari dulu ketika saya aktif di SMA swasta kemarin yang di SMA Dipo itu, kuncinya adalah siswa gitu. Kuncinya siswa. Nah, siswa lah bagaimana kita membina siswa kita, menggerakkan siswa kita. Inilah menjadi dasar kita, menjadi, kalau saya berpikir nggak perlu kita harus banyak-banyak dana untuk promosi dan sebagainya. Kalau sudah siswa kita bicara sekolah kita bagus, maka promosinya nggak perlu mahal gitu. Karena siswa lah yang mempromosikan kita gitu. Makanya saya berharapan tetap siswa menjadi prioritas kita, kegiatan-kegiatan, kemudian bagaimana nanti kelulusannya. Makanya sejak 2021 saya pulang sekolah, SMA Muhammadiyah menerapkan syarat kelulusan itu selain dia ujian sekolah, kemudian lulus ujian praktek sholat jenazah. Itu. Kemudian lulus ujian praktek sholat wajib. Kemudian lulus hafalan juz 30. Ini memang udah kami tuangkan dalam dokumen satu kami gitu ya. Jadi ini syarat. Jadi walaupun berbeda dengan, kan kita sudah melakukan perbedaan dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Inilah sekolah Muhammadiyah. Walaupun kadang-kadang ada yang protes, ya kami tetap jalan aja. Karena ini udah di syarat kelulusan kami gitu. Walaupun orang tua protes, masa harus, setidaknya ketika anak kita bisa sholat jenazah, kan menjadi kebanggaan kita sendiri gitu. Ketika orang tua meninggal, dialah imamnya. Itulah harapan kami. Makanya sejak 2021 itu bisa lulusan bagi SMA Muhammadiyah besar. Itu bisa dibilang menjadi pembeda dengan sekolah lain. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya ikuti. Dan ya sebenarnya itu baik kan gitu kan. Oke. Kurang lebih 20 tahun di dunia pendidikan. Kenapa sih ibaratnya memilih dunia pendidikan? Kalau biasa lihat di Abang sarjana ekonomi gitu. Kenapa itu? Ya entah kenapa. Karena waktu kuliah aja memilih akuntansi gitu ya. Iya, memilih akuntansi UMSU gitu. Tapi karena aktif ber-IPM gitu kan. Kan sering kadang-kadang ketika kita dulu di wilayah kan sering turun menangani adik-adik yang daerah. Kemudian menjadi fasilitator untuk pengkaderan IPM. Mungkin disitulah kedekatan saya atau kecintaan saya dengan dunia pendidikan. Nah, bahkan kan ketika sering-sering ke Kisaran gitu kan sering hampir tiap setahun sekali atau 2 tahun sekali, setahun 2 kali kami harus ke Kisaran untuk menangani pengkaderan anak-anak khususnya di SMA Muhammadiyah Kisaran dulu ketika itu. Mungkin kedekatan sering ke situ akhirnya ya untuk di Kisaran. Dan yang menariknya lagi, Bang Suprayogi ini kan asli Binjai, Medan kan. Kenapa ke Kisaran gitu? Kalau aslinya memang Jalan Bromo Medan, ya, di cabang Tegasari 2. 2003 itu ya, 2003 kebetulan kepala sekolahnya itu Pak Ansari. Itu satu letting sama Ayahanda Sepul Hadi ya, di IPM dulunya gitu kan, Pak Ansari itu. Ketika itu didengarnya kabar, karena memang kan jadi koordinator daerah Kisaran juga untuk IPM. Didengarnya saya sudah selesai, merantau kemana-mana. Akhirnya saya dipanggil
sama beliau. Dan disitulah saya memulai 2003 memulai jadi staf mulai gitu, staf tata usaha. Kemudian 2005 mulailah mengajar di situ. Nggak ada rencana mau balik ke Medan lagi? Balik ke Medan ya sering-sering juga karena mesti ada ibu di Medan kan. Masih ada ibu di Medan. Cuma untuk balik di Medan kayaknya salah kan, tokoh-tokoh Muhammadiyah Medan masih banyak. Sementara di Asan kita perlu banyak kawan-kawan apa juga. Apalagi di Ranting kan perlu pemilihan juga. Itu dia benar-benar. Ibaratnya ya perlu yang mana yang daerah mungkin ya masih minim kembangan lagi Bang ya. Tadi sekolah Muhammadiyah 8 kisaran. Kalau menurut Bang Yogi, apa yang harus mungkin mau dikembangkan lagi untuk SMA Muhammadiyah 8 kisaran? Kalau kami ditanya banyak udah aja. Banyak. Pertama mungkin kami kan masih satu atap gitu ya dengan SMK gitu kan. SMK juga punya siswa banyak juga, hampir juga 1.000 juga gitu. Sementara kami satu atap, pagi SMA, sorenya SMK gitu. Jadi kalau keinginan itu kami kepingin terpisah ya. Jadi kami bisa fokus mengelola anak kami itu dari pagi sampai sore gitu. Jadi kegiatan belajar pagi, kegiatan ekstranya itu sore gitu. Itulah yang kami inginkan. Jadi kadang-kadang hambatannya situ ketika kami membuat ekstra kegiatan karena ada sekolah siang akhirnya nggak bisa. Agak terganggu sedikit. Kemudian ya paling kalau peningkatan guru-guru itu bagian prioritas kita kan. Karena kan kalau gurunya nggak meningkat kualitasnya, pasti juga pembelajaran nggak meningkat gitu. Inilah yang kami terus kuatkan. Dan alhamdulillah memang setiap setahun itu kadang 3-4 kali pelatihan untuk guru-guru kami buat. Kalau untuk kepribadinya dari Bang Yogi, apakah rencana untuk mau ngelanjut S2 kira-kira? Dulu pernah sebenarnya kalau S2, cuma nggak selesai. Mau nikah ya sama orang kisaran, ya menikah sama orang kisaran. S2-nya sampai gimana? Ketika itu masih di sekolah ngajar di SMA swasta Dipo itu kan, S2-nya itu Magister Manajemen Harapan. Ketika itu di Nusa Harapan, cuma nggak selesai. Ketika tesis berhenti, fokus kepada keluarga. Kemudian kayaknya udahlah ya, kita fokus juga ke sekolah gitu deh. Walaupun ada selesaikan, tapi nanti Allah kita coba selesaikan. Kemarin udah daftar juga ke UMJ terus Muhammadiyah Jakarta yang model online. Udah kita daftar juga. Kita doakan ya sahabat dakwah Muhammadiyah, mudah-mudahan selesai. Amin. Oke, masih terkait dengan tema kita membangun amal usaha pendidikan yang berkualitas. Sejauh ini menurut pandangan dari Bang Yogi, dukungan dari Muhammadiyah itu sendiri seperti apa kepada amal usaha Muhammadiyah? Salah satunya sekolah itu. Bicara dukungan sebenarnya kan Muhammadiyah tetap mendukung kan, namanya sekolah Muhammadiyah itu kan. Dan alhamdulillah PDM Asan selaku kita katakan pemilik sekolah SMA Muhammadiyah Besaran, walaupun secara penuh sebenarnya tidak kita tapi dukungan dari PDM juga ada gitu. Cuma satu sisi memang yang kami inginkan adalah bagaimana kontrol, kemudian pengawasan, kemudian pembinaan, kemudian kesejahteraan guru, kesejahteraan guru ini menjadi prioritas lah kalau bisa. Karena kan memang kalau bicara kesejahteraan guru kami masih di bawah standar kan. Bahkan kami kadang-kadang lihat daerah lain udah segini, kami segini gitu. Makanya ini juga harus menjadi perhatian juga Muhammadiyah. Karena kalau kita nggak memikirkan kesejahteraan guru, bagaimana kita memikirkan kualitas pembelajarannya itu. Karena beberapa waktu yang lalu pun saya melihat juga ya Muhammadiyah mulai konsen terhadap para nasib-nasib guru lah ya kan. Kalau memang saat ini mungkin ada yang masih rendah. Makanya kemarin waktu raker dulu saya lah yang mengusulkan sama Majelis Dasman Wilayah untuk menetapkan standar itu, standar kesejahteraan guru tadi gitu, untuk sekolah Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada. Iya, mudah-mudahan ada standar. Untuk sekolah Muhammadiyah sehari-harinya Bang, selain dari Muhammadiyah PDM itu apakah ada usaha lagi kira-kira? Tidak, masih fokus dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan saja ya. Kalau sebelumnya sempat juga aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Cuma karena udah jadi kepala sekolah, kayaknya fokuslah saat itu dulu. Karena kan menanggung jawab amal usaha kan nggak ringan juga. Kita ngurusi 78 guru, 993 siswa gitu kan. Jadi kan perlu konsentrasi juga yang gitu. Kayaknya fokus dulu. Dari 78 guru, hari ini ada 3 guru kah yang berada yang ikut sama Bang? Iya, hari ini kami bersama ada Ibu siapa? Ibu Nila Tanjung. Ibu Nila Tanjung. Wakil bidang kesiswaan. Ini kawan begadang juga kalau kita siswa gitu. Kawan begadang. Kemudian ada Bu
Kami panggil sensei karena guru bahasa Jepang. Sensei Enda gitu ya. Bahasa Jepang, Enda Fitriani. Kalau anak-anak panggilnya sensei, kalau manggil karena sensei itu guru gitu kan. Sensei. Kemudian ada Pak Ikhwanul Ihsan, guru agama Islam. Kemudian bersama anak-anak juga yang tergabung dalam tim broadcast SMA Mapan Kisaran. Ada siapa saja, Pak? Ada Rasa, Ada Rasya, ada Citra, Yuk. ada Api ya. Api dan ada Ani. Oke. Ya tadi Rapi dan Ani tuh. Oke, ternyata luar biasa. Ini untuk keseriusan dari SMA Muhammadiyah 8 Kisaran terkait dengan podcast yang bakal dibentuk ini seperti apa sejauh ini? Keinginan buat podcast sebenarnya 2001. Cuma memang karena memang terbentur kondisi ruangan juga. Tapi kan ini mulai karena sudah kami tuangkan dalam program sekolah, maka tahun ini kami harus lanjutkan. Harus betul-betul kita kerjakan gitu kan, harus kita kerjakan. Karena memang kita tuangkan dalam rancangan kerja sekolah, tertuang dalam BOS juga ya. Makanya insyaallah mungkin sekitar Juni, Juli insyaallah kita targetnya memang awal tahun ajaran 2024-2025 kita udah mulai gitu. Udah mulai ya. Udah mulai. Targetnya seperti itu. Makanya hari ini kami belajar banyak tentang podcast juga di MPI PWM Sumut. Mudah-mudahan belajar hari ini, kemudian kami bisa nanti coba aplikasikanlah nanti podcast kami. Rencananya memang namanya sama dengan YouTube anak kami, podcast Sobat Mapan Kisaran. Podcast Sobat Mapan ya. Oke. Nanti adik-adik itu yang kelola berarti ya? Iya, mereka kelola di bawah kontrol Sesi Enda. Karena memang untuk broadcast kita amanahkan Sesi Enda untuk membina adik-adik kita. Kalau untuk sahabat dakwah Muhammadiyah nantinya ingin melihat program-program itu, YouTube channelnya apa namanya? Kalau YouTube channel kami Sobat Mapan Kisaran, Sobat Mapan Kisaran, walaupun subscribe-nya masih sedikit, tapi ini kan setidaknya untuk anak-anak kami sebagai pembelajaran juga. Belajar. Karena setiap kegiatan mudah-mudahan ada anak-anak kita yang dari BC, tim broadcast ini yang merekam, kemudian mengeditnya. Kalau bicara ngedit memang kadang 2-3 hari pulang sekolah mereka di lab komputer mengeditnya gitu deh. Itulah. Tapi bagi editor itu ada jiwa tersendiri sih situ ya. Oke, mungkin di podcast ini di program Tokoh Inspiratif, pesan yang mungkin ingin Bang Yogi sampaikan kepada para siswa baik itu di Medan maupun di Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan terkhusus kepada siswa-siswi yang ada di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Sahabat dakwah Muhammadiyah, khusus kepada anak-anak kami, siswa, pelajar Muhammadiyah, yang paling utama adalah bagaimana kita meninggikan akhlak, dengan akhlak. Kemudian bagaimana kita terus menimba ilmu, karena ilmu itu kan berubah-ubah, tidak stagnan. Hari ini kita lihat sudah digitalisasi, proses pembelajaran pun sudah digitalisasi. Maka jangan sampai kemapanan kita dengan digitalisasi itu malah merusak diri kita. Nah, itu dia, yang merusak diri kita. Mudah-mudahan dengan digitalisasi itu membuat diri kita makin baik lagi ke depan. Bagaimana cara belajarnya, kemudian mendapatkan informasi yang baik. Jangan sampai informasi yang berupa hoax dan sebagainya. Itu kita coba counter lah kan untuk anak kita. Kemudian harapannya kunci utama adalah bagaimana kita menghargai guru. Kalau sudah kita nggak menghargai guru, bagaimana kita mendapat ilmu dari guru kita? Gitu. Itu kuncinya. Mungkin itu demikian dari saya. Baik, Bang Yogi. Menarik sekali perbincangan kita. Bes berterima kasih banyak udah sama-sama bela-belain dari Kisaran sama ibu, bapak, sama adik-adik kemari, ya kan? Dan yang memakan waktu nggak sedikit gitu kan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi sahabat dakwah Muhammadiyah, dan Bapak beserta tim nanti balik dengan selamat. Terima kasih sekali lagi, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BES bersama dengan Bapak Suprayogi SE selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang sangat luar biasa. Beliau kalau untuk kepala sekolah menjabat di tahun 2020 atau 2021, sekitar baru 3 tahun, tapi di dunia pendidikan beliau sudah mengabdikan dirinya selama 20 tahun lebih kurang. Mudah-mudahan kepada semua guru-guru kita ya, dimanapun berada, yang kesejahteraannya mungkin
sampai saat ini mungkin belum terpenuhi. Mudah-mudahan bisa menjadi layak lah, karena mereka sebenarnya pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa yang menciptakan ataupun membentuk karakter anak-anak bangsa yang lebih baik lagi. Ini saatnya saya Bisnuga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi